tanggal 15 bulan ini kita akan mengingat kesengsaraan dan penderitaan Tuhan Yesus di dalam ibadah Jumat Agung. Pagi hari ini kita akan melihat beberapa ayat, 3 ayat di dalam kitab Mazmur. Sebuah Mazmur mesianis. Kita sebut Mazmur mesianis karena Mazmur ini berisikan nubuat tentang Raja Mesias atau Juru Selamat dunia ini. Nah, Mazmur 22 adalah sebuah Mazmur mesianis. Dan di dalam Mazmur ini dengan sangat ajaib banyak hal yang dinubuatkan, dibicarakan terlebih dahulu tentang Raja Mesias ini. Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud dan Raja Daud berbicara tentang kehidupannya sebagai seorang raja memerintah 40 tahun. Banyak hal yang dia alami dan banyak penderitaan, mara bahaya yang harus dia lewati. Jadi ketika dalam kondisi demikian, dia menulis Mazmur ini dan bercerita tentang kesusahan, tentang bahaya yang mengancam hidupnya ini. Tapi sangat menarik sekali ketika dia menulis tentang apa yang dia alami, ternyata dia juga menulis bersamaan hal-hal yang sebetulnya kita tidak membaca, dia alami di hidupnya. Tapi hal-hal yang dia tulis ini di kemudian hari kita lihat itu malah terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Terutama pada saat Yesus disalibkan. Daud hidup sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi ada jarak waktu yang sangat panjang antara masa dia menulis dengan masa apa yang dia tuliskan itu terjadi. Ada waktu 1000 tahun. Waktu antara Daud menulis dengan saat Tuhan Yesus hidup di dunia ini dan disalibkan. Ada waktu yang begitu panjang, 1000 tahun. Ketika dia menulis, kita percaya Roh Kudus juga ikut bekerja di situ. Dalam teologi kita sebut ini sebagai inspirasi. Hasilnya kita sebut sebagai wahyu Tuhan, inspirasi. Walaupun manusia yang menulis, tapi ketika dia menulis, ada kerjasama atau digerakkan oleh Roh Kudus Tuhan. Sehingga nanti apa yang dia hasilkan, apa yang dia tulis, itu disebut sebagai firman Tuhan. Nah, jadi dengan sangat ajaib sekali, Mazmur Daud atau Daud ini menulis, dan ada ayat-ayat di mana dia menceritakan hal-hal yang nantinya 1000 tahun kemudian akan dialami oleh Sang Raja Mesias atau Kristus atau Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus ini. Nah, Bapak Ibu, Tuhan Allah jauh hari terlebih dahulu yang melalui Raja Daud ini telah menubuatkan, menyampaikan terlebih dahulu hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Dan Mazmur 22 ini
adalah Mazmur yang paling banyak mengandung nubuat, terutama tentang penderitaan Kristus. Sampai-sampai ada teolog yang berpandangan, ya, Mazmur 22 ini bisa disebut sebagai Injil yang kelima dalam kaitan tentang pencatatan penderitaan Tuhan Yesus. 4 Injil semuanya mencatat tentang penderitaan Tuhan Yesus. Tapi Mazmur 22 juga mencatat paling banyak tentang penderitaan Tuhan Yesus. Jadi dalam persiapan kita ya untuk merenungkan penderitaan Tuhan Yesus di Jumat Agung, saya pikir pagi hari ini baik jemaat sekalian ya melihat kembali 3 hal yang dikatakan oleh Daud, jadi dinubuatkan oleh Daud tentang penderitaan Tuhan Yesus ini. Setelah itu kita akan melihat kembali, menyegarkan ingatan kita kembali tentang tujuan daripada penderitaan Tuhan Yesus ini. Dan tentu dengan harapan ya kita akan memberikan respon yang tepat kepada Tuhan Yesus, menyadari betapa Tuhan mengasihi kita dan menderita untuk kita. Bagaimana kita orang Kristen, ya murid-murid Tuhan Yesus, harus bersikap ketika kita harus menderita untuk Tuhan. Dan juga kita akan juga singgung bagaimana kita harus rela menderita di dalam melayani Tuhan Yesus. Semuanya sebagai ungkapan atau cara kita meresponi, mensyukuri, menghargai semua penderitaan Tuhan Yesus untuk kita semua. Dan setelah kita dengarkan khotbah ini, kita semua yang telah percaya dibaptis, ya akan datang ke meja Tuhan, ya untuk menerima roti dan cawan Tuhan, yang melambangkan tubuh Tuhan dipecahkan dan darahnya yang dicurahkan untuk kita sekalian. Nah, mari kita lihat Mazmur 22 ini. Ayat yang ke-16, sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Daud berbicara tentang orang-orang yang begitu membencinya, yang menginginkan celaka terhadap dia. Dan dia katakan mereka ini seperti anjing-anjing. Di masa yang sudah begitu lama berlalu. Dari sudut pandang kita, ini adalah tulisan 3.000 tahun yang lalu. Ketika anjing-anjing liar itu begitu ganas, dan kalau mereka menemukan mangsa, mereka akan mencabik-cabik mangsanya ya dengan sangat buas. Dan dalam pikiran Daud, mereka yang memusuhinya ini itu seperti anjing-anjing gitu loh. Begitu ganas dan buasnya, ya begitu kerasnya dendamnya mereka terhadap dia, ya ingin membinasakan dia. Anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku.
Hal ini yang dia katakan ada hal yang sangat mungkin terjadi di dalam kehidupan Raja Daud yang panjang, memerintah 40 tahun, tapi dia hidup 70 tahun. Dan kita tahu, ya dari usia belasan tahun dia sudah ikut ketentaraan, ya dengan pertarungannya pertama melawan Goliat. Dan tahun-tahun, belasan tahun dia habiskan untuk berperang sebagai kapten dalam tentara Raja Saul. Kemudian kita juga tahu bagaimana dia diburu oleh Saul. Dan kemudian 40 tahun menderita. Bagaimana dia berperang menaklukkan terutama bangsa-bangsa di pesisir timur, pesisir barat, orang Filistin. Lalu mereka di sebelah kanan, Moab, Edom, ya, dan bangsa-bangsa yang lain. Sampai jauh sekali ke utara, ke daerah Syria pada masa kita sekarang. 40 tahun. Dan juga pemberontakan yang berulang kali terjadi di dalam masa kepemimpinannya. Jadi sangat mungkin apa yang dia katakan ini benar-benar pengalaman hidupnya. Anjing-anjing mengelumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Itu saya yakin itu terjadi. Lalu dia bilang, mereka menusuk tangan dan kakiku. Nah ini satu hal yang sangat menarik. Kita tak menemukan catatan apapun dalam kitab 1 dan 2 Samuel, dalam kitab 1 dan 2 Tawarik, yang berisikan kisah kehidupan Raja Daud ini. Dan juga dalam banyak kutipan di Perjanjian Baru yang menyinggung tentang Raja Daud, tak ada yang mengatakan bahwa tangannya dan kakinya ditusuk, itu tidak ada. Tangan dan kakinya ditusuk, itu tak ada catatan apapun yang kita ketahui terjadi di dalam kehidupan Raja Daud. Tapi ini dia tulis. Seribu tahun berlalu sejak dia menulis ayat ini, dan orang-orang Yahudi yang membaca tulisannya dan generasi ke generasi, tentu mereka berpikir, kenapa Daud menulis seperti ini? Dan kita tak menemukan catatan apapun tentang hal demikian. Tak ada hal seperti terjadi di dalam hidupnya. Tapi ketika kita sampai pada masa Tuhan Yesus, kita melihat hal ini terjadi. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, mereka memang menusuk tangannya dengan paku dan kakinya juga dengan paku. Tusuk tangan dan kaki, mereka pakukan dia di sebuah salib. Nah, jadi ketika kita melihat penderitaan penyaliban Tuhan Yesus, dan kita lihat kembali ke dalam Mazmur ini, barulah kita paham, barulah kita sadar bahwa ini oleh dorongan Roh Kudus, Mazmur Daud telah menulis jauh-jauh hari apa yang akan dialami oleh Sang Mesias. Tangan dan kakinya itu akan ditusuk. Nah, ini hal pertama yang kita baca, nubuat tentang penderitaannya. Selanjutnya kita lihat ayat berikutnya, segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Ini ada ayat yang terjadi di dalam kehidupan Raja Daud juga. Ayat ini berbicara tentang seseorang yang tak berpakaian, tergeletak, tidak berdaya, dan orang lain menonton dia
memandangi dia, tentu dengan sikap merendahkan. Daud tak pernah mengalami kondisi seperti ini. Dari muda, dia sudah seorang yang terkenal, berkuasa. Sekalipun dia diburu oleh Raja Saul, dia tak pernah tertangkap. Dia menjadi raja begitu lama, 40 tahun. Sekalipun ada pemberontakan, tapi dia tak pernah ditangkap oleh para pemberontak. Dengan cepat, dia akan bisa membalikkan situasinya dan mematahkan pemberontakan itu. Dan kembali ke istana. Dan dia mati ujur, usia 70 tahun, sebagai seorang raja yang dihormati. Dan sebelum dia mati, dia bisa menunjuk raja yang baru. Dia mempunyai kekuasaan dan kehormatan sedemikian besar. Ya, dia bisa menetapkan dan melihat raja yang baru, Salomo, itu diurapi dan diarak, diterima sebagai raja yang baru. Tak ada peristiwa di mana dia harus dipermalukan seperti ini. Tidak pernah ada. Tapi dia tulis. Dia tulis ketika tangan dan kaki ditusuk. Pada kondisi demikian, yang terjadi adalah tulangku dapat dihitung dan mereka menonton dan memandangi aku. Ini bukan hal yang dia alami sendiri, tapi dia tulis. Jadi ketika kita melihat penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus, kembali kita menyadari bahwa ini adalah sebuah nubuat tentang Raja Mesias. Jadi ketika Daud menulis oleh dorongan Roh Kudus, ada hal yang dia tulis itu berhubungan dengan dirinya sendiri, pengalaman sendiri. Tapi ada hal yang tak berhubungan dengan dirinya sendiri. Tapi yang akan terjadi pada Sang Raja Mesias. Hal-hal ini dia tulis karena kerjasama dari Roh Kudus. Sehingga apakah dia mengerti bahwa ini adalah sebuah nubuatan tentang Mesias, kita tidak tahu. Tapi dia tulis. Dan kita sekarang bisa melihat ini adalah sebuah nubuatan. Jadi ketika Tuhan Yesus disalibkan, apa yang terjadi? Mereka melepaskan semua kain, melepaskan semua pakaiannya. Jadi ketika dia disalibkan, tangan dan kakinya, dan mereka naikkan salib itu berdiri. Semua tulang-tulang yang tak ditutup oleh kain itu bisa kelihatan. Ya. Di bawah kulit, di bawah daging yang tipis, semua tulang-tulang yang menonjol itu kelihatan. Itu dimaksudkan oleh ayat ini. Segala tulangku dapat kuhitung. Ya. Semua tulangnya itu kelihatan sehingga bisa dihitung. Hal ini saya rasa mudah kita pahami. Kalau kita melihat gambar, saya sering teringat terutama gambar-gambar orang-orang barat jadi tangkap pada masa Perang Dunia Kedua. Ya, yang dikurung oleh Jepang. Ketika mereka dilepaskan setelah 3 tahun Perang Dunia Kedua, kamu lihat tubuhnya itu. Kalau mereka buka bajunya, semua tulangnya di sini tuh kelihatan. Tidak bisa kita hitung berapa tulang iganya. Ya, tulang semua kelihatan. Nah,
Jadi ketika Tuhan Yesus dilepaskan pakaiannya dan kain-kain yang menutupi dirinya, dan mereka salibkan dia dan tancapkan tiang itu, orang semua bisa melihat dia. Tanpa kain, tanpa pakaian, semua tulang-tulang itu kelihatan. Jadi bisa dikatakan tulang-tulang itu bisa dihitung. Daud tak pernah mengalami hal seperti ini. Ini adalah sebuah penghinaan yang luar biasa. Tidak hanya penderitaan karena sakit, tapi dipermalukan seperti itu. Daud tak pernah mengalaminya. Dia tak pernah jatuh ke tangan musuh. Pada diperlakukan seburuk itu tidak pernah. Tapi dia tulis. Dan bagi kita, ketika melihat ayat demikian ditulis, nah kita katakan ini adalah sebuah mazmur mesianis. Karena ayat-ayat itu tak berbicara tentang Daud sendiri. Ayat-ayat itu ternyata berbicara tentang Sang Raja Mesias. Dan peristiwa itu baru terjadi 1000 tahun kemudian. Mazmur mesianis. Karena berisikan nubuatan tentang Raja Mesias. Dalam hal ini adalah penderitaan Raja Mesias ini. Kita lihat lagi satu. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini juga tak pernah dialami oleh Raja Daud. Kenapa? Karena dia tidak pernah ditangkap oleh musuh, dilepaskan pakaiannya, dan musuh mengambil pakaiannya itu. Tapi hal ini kita baca di dalam kitab Injil. Dalam kisah penderitaan Tuhan Yesus, kisah penyaliban Tuhan Yesus. 4 orang tentara yang ada di situ, mereka ambil semua pakaiannya, sepotong-sepotong mereka ambil. Tapi satu jubah, baju luar, yang satu potong saja dari atas sampai ke bawah, mereka tak mau potong. Karena sayang. Itu baju yang utuh, untuk apa kita potong? Maka di kitab Yohanes kita membaca tentara itu membuang undi. Ya, lihat siapa yang dapat undi, biar orang itu yang dapat jubah itu secara utuh. Ini terjadi pada Tuhan Yesus. Nah, dalam 3 ayat ini saja kita melihat 3 peristiwa terjadi pada saat penderitaan Tuhan Yesus. 3 hal yang tak dialami oleh Raja Daud, tetapi dia tulis. Makanya kita katakan ini adalah sebuah mazmur mesianis. Sebuah mazmur yang berisikan nubuat tentang Sang Raja Mesias. Dalam hal ini khususnya tentang penderitaan Raja Mesias. Nah Bapak Ibu, 3 ini saja menolong kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menderita. Dia disalibkan, kedua tangannya ditusuk, kedua kakinya ditusuk. Dan ketika mereka naikkan tiang salib itu, seluruh berat tubuh Tuhan Yesus, usia 33,5 tahun, 60-70 kilo saya rasa. Seluruh berat itu harus ditanggung oleh 4 paku ini. Saya rasa daging itu sobek. Ya. Itu penderitaan sakitnya itu.
Dari sisi penderitaan, dipermalukan, tanpa pakaian, dan mereka bisa menghitung tulang-tulangnya. Dia adalah seorang guru, tapi dipermalukan sedemikian rupa. Pakainya semua diambil. Untuk apa? Ya. Dan kita orang Kristen harus selalu mengingat, untuk apa Tuhan Yesus harus menderita sedemikian rupa. Belasan tahun lalu ada film The Passion of Christ yang membuat gambar-gambar yang begitu jelas tentang sakit penderitaannya. Tapi sesungguhnya dalam peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, bukan itu yang harus menjadi fokus. Memang sakit, tapi yang harus menjadi perhatian adalah untuk apa Tuhan Yesus harus menderita dan mati. Untuk apa? Lagu pertama yang kita nyanyikan dikatakan dia bisa mendatangkan ribuan malaikat. Karena dia ada anak Allah yang kekal. Kalau dia ingin dilepaskan dari penderitaan tersebut, dia bisa mendatangkan ribuan malaikat. Tapi Tuhan memilih tidak mendatangkan ribuan malaikat. Tuhan Yesus dengan rela memilih menderita sampai mati di atas kayu salib. Itu ada sebuah pilihan. Dan untuk ini juga sesungguhnya Tuhan datang ke dunia ini, lahir jadi manusia untuk mati di kayu salib. Untuk tujuan apa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib? Rasul Petrus menjelaskannya. Ketika kisah Tuhan Yesus terus-menerus disebarluaskan ke daerah-daerah yang jauh dari Palestina, dari negeri orang Israel. Dan ketika tempat-tempat yang jauh ini, orang-orang percaya kepada Yesus. Petrus menulis sebuah surat kepada mereka, dan dalam surat itu dia menjelaskan untuk apa Tuhan Yesus harus mati sedemikian di atas kayu salib. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ini bukan berbicara tentang penyembuhan ilahi. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Itu bukan berbicara bahwa di dalam Tuhan Yesus orang Kristen punya hak untuk hidup sehat, untuk disembuhkan. Bukan. Ini berbicara tentang sakit rohani kita. Orang yang berdosa, dosa yang akan mengakibatkan kematian dan penghukuman yang kekal bagi kita. Dosa yang akan membawa kita ke neraka. Setelah hidup kita di dunia yang 70-80 tahun itu berakhir. Oleh bilur-bilurnya, oleh luka-lukanya ini, kita telah sembuh. Oleh kematiannya ini, kita telah sembuh daripada
hukuman yang akan datang. Kita terlepaskan dari hukum yang akan datang. Tuhan Yesus sendiri telah memikul dosa kita. Dia menggantikan kita untuk dihukum. Untuk semua dosa kita, kita sendirilah yang harus menanggung hukuman di hadapan Tuhan, yang akan berakhir di dalam neraka yang kekal. Untuk semua dosa kesalahan kita. Tapi Tuhan Yesus mewakili kita, mengambil bagian hukuman kita ini, dan dia sendiri yang dihukum. Dia menderita sampai mati, dia dihukum menggantikan kita. Supaya kita ini tidak perlu dihukum. Allah yang adil memberikan kita izin untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan karena kita ini orang yang baik, bukan karena kita ini orang yang kudus. Kita bisa masuk karena tak usah dihukum. Karena hukuman kita itu sudah dijalani oleh Tuhan Yesus. Makanya kita bilang, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, yang menyelamatkan kita, yang menyelamatkan kita di hukum yang akan datang. Kita tak usah dihukum, karena dia sendiri yang dihukum untuk kita, menggantikan kita. Ya. Dahulu kamu sesat seperti domba, tapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Sebelum kita mengenal Tuhan Yesus, kita ini seperti domba yang sesat, yang tidak mengenal Tuhan, yang salah jalan. Nah, kita tahu domba yang sesat, dia akan berakhir entah disembeli orang atau dimakan oleh binatang buas. Akhirnya adalah celaka. Kita seperti itu. Ketika kita belum mengenal Tuhan, pencipta kita, akhir kita itu adalah celaka. Tapi sekarang kita telah kembali kepada gembala kita. Supaya domba butuh dituntun oleh seorang gembala. Kita telah kembali kepada gembala kita, yang menuntun, mengarahkan hidup kita, supaya jalan kita itu aman dan selamat sampai ke surga. Dia itu adalah pemelihara jiwamu. Ya. Dialah yang peliharakan jiwa kita, supaya jiwa kita ini tidak binasa, jiwa kita ini selamat. Tadi Bapak Ibu nyanyikan lagu itu, Batu Zaman yang Teguh. Itu lagu yang indah sekali. Batu zaman yang teguh itu adalah metafora atau sebuah kiasan tentang Tuhan Yesus. Ayat ketiga berbicara tentang apa? Berbicara tentang saat kita mati. Coba ditaringkan ayat ketiga itu. Kita lihat baik-baik apa yang dikatakan di lagu itu. Pada akhir hidupku, waktu tutup mataku, bila aku bertemu menghadap ke takhtamu, batu zaman yang teguh, aku mohon berteduh. Pada akhir hidup kita. Nah, waktu akhir hidup kita, untuk kita semua pasti akan tiba. Setiap orang berbeda, tapi pasti akan tiba. Pada waktu akhir hidupku, pada waktu tutup mataku, apa yang bisa kita andalkan? Orang begitu takut terhadap kematian. Ya.
Tapi karena kita telah datang kepada pemelihara jiwa kita bisa mohon untuk berteduh. Waktu itulah kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan kita mempunyai sebuah kepastian. Kita bisa berteduh di dalam Tuhan Yesus. Aman. Baik keadaan kita waktu itu. Walaupun tubuh kita sudah mati. Roh kita hidup. Roh kita ini tidak akan ketakutan. Roh kita ini tidak akan menderita. Tidak akan dihukum. Karena kita berteduh kepada batu zaman ini. Kita berteduh kepada Tuhan Yesus. Kita bisa mempunyai sebuah kedamaian di hati. Karena kita tahu saya bisa datang kepada Tuhan Yesus. Dan saya akan dilindungi. Saya akan diterima oleh Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Saya akan baik. Waktu itu. Dan satu hari kita semua yang percaya akan mengalaminya. Akan mengalami hal ini. Dan akan menemukan bahwa diri kita ini memang dalam keadaan baik. Bersama Tuhan Yesus. Pemelihara jiwa kita. Petrus bilang, dia adalah pemelihara jiwa kita. Apakah Bapak Ibu tidak merasa bersyukur? Kita ini telah dilahirkan. Kita telah hidup. Kita telah jadi manusia. Tapi hidup kita tak lama-lama di dunia ini. Dalam hidup ini begitu banyak dosa dan kesalahan. Dan kita takut terhadap hukuman yang akan datang. Kita takut terhadap kematian ini. Kita takut bertemu Tuhan. Tapi ternyata 2000 tahun lalu anak Allah sendiri telah datang ke dunia kita ini. Hidup sebagai manusia seperti kita. Karena dia menjelma jadi manusia. Dan kita membaca, dia mati di kayu salib, menggantikan kita. Dia datang untuk menyelamatkan jiwa kita. Dia memelihara jiwa kita. Supaya jiwa kita tak usah dihukum di neraka. Ya, kita bisa mohon untuk berteduh. Saya menyanyikan ayat ini, saya merasa sangat gembira sekali. Dan bersyukur sekali. Kita bisa mohon, Tuhan Yesus, aku berteduh padamu. Ya. Kita akan baik-baik. Karena Tuhan Yesus. Jadi apakah di antara kita ada yang masih tidak mau ikut Tuhan Yesus? Kamu mau ikut siapa? Kalau tidak mau ikut Tuhan Yesus. Ikut diri sendiri, bisa kemana? Kamu yang berdosa. Kalau kamu hanya mau bersandar pada diri sendiri, akhir kamu adalah tempat hukuman itu. Karena sampai sekarang pun kamu masih tiap hari berbuat dosa. Mau ikut siapa? Siapa yang bisa buat kamu berteduh ketika kamu tutup matamu itu? Siapa yang bisa? Dan kamu harus tutup mata satu hari, Bapak Ibu. Kita tak ada pilihan. Satu hari harus tutup mata. Jadi adalah satu kebodohan yang besar sekali. Kalau kita mengeraskan hati dan bilang, aku masih belum mau ikut Tuhan Yesus. Kamu tak punya tempat berteduh. Kalau Tuhan mencabut nyawamu sekarang.
Kalau kamu tak mau ikut Tuhan Yesus, kamu tak punya tempat berteduh. Bagaimana kita bisa menolak Tuhan Yesus? Setelah kita membaca bahwa peristiwa tentang Tuhan Yesus mati di salib itu telah dinubuatkan, diceritakan lebih dahulu 1000 tahun. Kemudian orang benar-benar melihat dia menderita seperti itu dan mati. Dan dia bangkit kembali. Dan dijelaskan kepada kita bahwa semua yang terjadi ini adalah untuk menyelamatkan kita. Karena Kristus adalah pemelihara jiwa kita. Kita bilang, aku tak ikut dia. Semuanya ini kita bilang, aku kesampingkan. Aku tak ikut dia. Bagaimana kita bisa lepas dari hukuman Tuhan? Kalau kita setelah mengetahui semua ini, dan kita menolak Tuhan dan tak mau mengikut dia. Kita harus bertobat. Kalau ada yang hatinya masih ragu, kamu harus bertobat sekarang dan bilang, Tuhan Yesus, maafkan saya. Pakai bahasa kita sehari-hari, maafkan saya. Bahasa Alkitab adalah ampuni saya. Ya, dan tolong selamatkan saya. Supaya apabila waktunya sampai, kita menutup mata, kita punya sebuah kepastian. Aku punya tempat untuk berteduh. Ada yang memeliharakan jiwa saya. Bapak Ibu, untuk apa gereja ada? Untuk apa? Gereja ada, utamanya itu bukan untuk mengajarkan kita moralitas atau etika. Itu bukan utama. Gereja itu ada untuk mengajarkan kita yang mau datang ke gereja, yang mau mendengar, bahwa kita harus bertobat. Kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus diselamatkan oleh Tuhan. Hidup kita sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Itu tujuan gereja. Dan orang yang sudah kembali kepada Tuhan, dia akan diubahkan. Moralitasnya akan membaik, etikanya akan meningkat. Itu berikutnya. Tapi utamanya adalah supaya jiwa kamu selamat. Itu yang lebih penting dari segala-galanya. Jadi jangan ada di antara kita yang mengeraskan hati, karena kamu nanti harus menanggung hukumannya. Kamu sendiri yang harus menanggungnya. Ketika kita mempunyai juru selamat, karena kita kerasan hati, kita harus tanggung sendiri hukuman itu. Apakah itu bijaksana? Ya, kita harus bertobat. Nah, jadi itulah tujuan Tuhan Yesus mati di kayu salib. Jadi respon kita yang paling mendasar adalah, Tuhan Yesus, selamatkan saya. Bertobat. Sekarang saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dia juru selamat saya. Sekarang saya akan ikut Tuhan Yesus. Karena dialah yang memeliharakan jiwa saya. Tak ada yang bisa menolong saya. Saya akan ikut Tuhan Yesus di dunia ini. Dan ikut Tuhan Yesus sampai menyeberang ke dunia surgawi. Aku ikut Tuhan Yesus. Itu harus jadi tanggapan, respon kita yang paling mendasar. Lalu dua hal yang saya mau sampaikan sebagai penerapannya. Kita ambil beberapa menit saja untuk bicarakan ini. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, sangat mungkin ada penderitaan yang harus kita alami.
Bagaimana kita mau menyikapi penderitaan sebagai seorang Kristen? Kita lihat apa kata firman Tuhan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia Allah pada kamu. Kita orang Kristen jangan berbuat jahat. Kalau karena kita yang berbuat salah lalu kita harus menderita, itu memang layak dan pantas. Tanggung kesalahan kita, tanggung akibat dari perbuatan kita. Jadi kita bukan berbicara penderitaan seperti itu. Kalau kamu menipu, lalu kamu dilaporkan, kamu masuk ke tahanan polisi, kamu bilang jangan kamu bilang Tuhan aku dicobai, jangan bilang kamu sendiri berbuat jahat, kamu menderita. Jangan bilang Tuhan mencobai kamu. Itu cara goblok tuh bicara seperti itu. Sendiri yang berbuat jahat, lo bilang Tuhan cobai aku. Itu seringkali kita baca di koran, itu cara berpikir yang terbalik gitu. Kalau kamu berbuat jahat, kamu dihukum, kamu menderita akibatnya, itu memang pantas. Itu konsekuensi dari perbuatan kamu, bukan pencobaan Tuhan. Tapi kita berbicara tentang hal di mana kita orang Kristen tak berbuat jahat, tapi kita harus menderita untuk Tuhan Yesus. Firman Tuhan bilang, itu ada kasih karunia Tuhan pada kamu. Kenapa? Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Dipanggilnya menjadi orang Kristen. Untuk itulah kamu menjadi orang Kristen. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya dan ia tidak berbuat dosa. Petrus bilang, Tuhan kita sudah menderita. Kalau kita berbuat baik, lalu kita menderita. Kita itu seperti Tuhan Yesus. Kita mengikuti jejaknya. Tuhan Yesus tak berbuat dosa, dia berbuat baik dan dia menderita. Kalau kita tak berbuat kesalahan, tapi kita berbuat baik dan menderita. Karena kita orang Kristen, kita menderita. Kita ini mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kalau juru selamat kita menderita, kita sangat mungkin juga akan menderita. Dan itu tidak apa-apa. Itu karunia Tuhan pada kita. Menderita itu pasti sulit. Ya. Pasti mendatangkan kesedihan. Pasti kita berpikir, bagaimana saya bisa secepatnya terlepas dari penderitaan ini. Itu manusiawi berpikirnya. Tapi ketika Bapak Ibu dalam keadaan menderita, kamu pikir, saya ini mengikuti Tuhan Yesus. Tuhan saya menderita. Dia menderita yang paling berat. Apalah penderitaan saya? Kalau saya harus menderita, saya sama seperti Tuhan saya. Tidak apa. Saya sama seperti Tuhan saya. Dia menderita. Kalau saya menderita, biasa menderita juga. Dalam penderitaan itulah saya bisa lebih mengerti bagaimana deritanya Tuhan saya itu. Dan menimbulkan rasa kasih yang lebih dalam kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita, saudara-saudara Bapak Ibu, kalau kamu berbuat hal yang baik, tapi akibatnya bukan sambutan orang, malah kamu difitnah, dihujat, direndahkan, bahkan dicelakakan. Waktu itulah kamu harus ingat, ya saya sekarang menderita. Tapi Tuhan juru selamat saya juga menderita. Saya mengikuti jejaknya.
Dan kita berdoa, Tuhan Yesus kuatkan saya, supaya dalam keadaan ini saya tidak berbuat dosa, tidak mempermalukan Tuhan, tapi saya bisa melewati, menanggung penderitaan ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita Kristen jangan berbuat dosa. Karena kalau kamu berbuat dosa, kamu menderita. Seringkali kita ikut juga mempermalukan Tuhan kita. Belakangan ini di YouTube, orang-orang dari agama yang satu itu, begitu banyak video yang mereka ciptakan. Karena apa? Karena ada dua pendeta yang saling serang, saling membongkar aibnya. Pendeta besar itu saling membongkar aib di depan YouTube gitu loh. Dia bongkar aibnya dia bongkar aibnya dia, saling bongkar. Dan orang yang agama satu lagi buat semua video-video ini, begitu banyak. Pergi cek ke Google, ke YouTube. Satu deret video itu. Wah, dan mereka merasa, nah lihat tuh, orang Kristen tuh, pendeta Kristen tuh, gelapkan uang, berselingkuh dengan jemaat, diulang-ulang terus kalimat itu, diulang-ulang terus. Bahagia menemukan di Kristen, di pendeta-pendeta besar kenaman mereka punya aib seperti itu, dan mereka saling membongkar aibnya. Saya lihat video-video itu dan aku tak habis pikir. Kalau kalian punya aib, mau saling bongkar, bongkarlah di kamar kamu. Kenapa bongkar di depan YouTube gitu? Menderita ini. Yang satu, pelayanannya bisa berakhir itu. Pelayanan besar dia bisa berakhir. Karena saling nantang. Makin nantang, makin banyak aib mereka buka. Karena kenalan baik, teman. Jadi tahu tuh cerita satu sama lain. Lalu bermusuhan dan saling bongkar. Bisa itu berakhir pelayanannya itu. Setelah orang semua tahu cerita busuknya begitu banyak. Nanti bilang aku menderita, aku dicobai Tuhan. Bukan. Kamu berbuat jahat, kamu berbuat dosa, dan kamu harus menderita. Kita orang Kristen, kalau kamu harus menderita, jangan karena gini. Kalau kita harus menderita, biar karena kita berbuat baik, biar karena Tuhan Yesus. Untuk Tuhan Yesus. Bukan karena aib kita sendiri, loh kita harus menderita. Itu pertama. Ya, dalam hal menderita. Dan satu hal lagi untuk kita yang melayani Tuhan. Ya, untuk kita yang melayani Tuhan. Apa kata firman Tuhan ini? Untuk kita yang melayani Tuhan dalam kaitan dengan penderitaan. Sekarang aku bersukacita, kata Paulus, bahwa aku boleh menderita karena kamu. Paulus bersukacita bahwa dia boleh menderita karena orang Kristen, karena gereja. Dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Paulus bilang dia bersukacita kalau dia harus menderita untuk gereja, untuk orang-orang Kristen. Dan dia anggap itu sebagai menggenapkan atau melengkapkan yang kurang pada penderitaan Kristus.
Maksudnya adalah untuk Tuhan Yesus, untuk tubuh Tuhan Yesus, yaitu gereja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tentu sudah tak lagi menderita untuk gereja. Dia sudah di surga. Tapi biar untuk gereja ini, untuk orang-orang Kristen ini, untuk jemaat ini, biar Paulus menderita. Praktisnya apa yang dia maksudkan ini? Untuk melayani orang-orang Kristen jemaat Tuhan. Untuk memberitakan Injil pada orang supaya mereka percaya. Untuk mendidik orang-orang Kristen sehingga mereka lebih mengenal Tuhan, lebih beriman pada Tuhan. Untuk memberikan contoh kepada orang Kristen agar mereka tahu bagaimana hidup sebagai seorang Kristen. Untuk gereja, untuk orang Kristen, kalau ada yang harus dia derita, Paulus bilang, aku bersuka cita bisa menderita. Karena gereja umat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Yesus menderita untuk menyelamatkan mereka. Paulus bersedia menderita untuk membangun jemaat ini. Membuat mereka jadi orang Kristen yang dewasa, yang betul-betul baik. Hamba Tuhan, jangan mengeluh kamu banyak pekerjaan. Yang melayani Tuhan, jangan mengeluh. Banyak sekali tugas. Banyak sekali urusan orang Kristen ini. Banyak sekali urusan mereka. Dan aku harus sibuk siang pagi sampai malam untuk mereka. Kamu tak usah pelayanan, berhenti saja. Kalau sikapnya buruk seperti ini. Kita yang melayani Tuhan harus mempunyai sifat seperti Rasul Paulus ini. Untuk orang-orang Kristen jemaat Tuhan, kita harus bersedia. Paulus itu bukan hanya bersedia. Tadi bilang, aku bersuka cita. Kalau aku bisa berbuat sesuatu untuk menolong mereka, untuk membangkitkan mereka, untuk menaikkan mereka, untuk menguatkan mereka, aku bersuka cita. Gembira sekali bisa berbuat sesuatu untuk mereka itu. Nah, kita sendiri betul-betul harus belajar, ya, dan mengubah diri kita agar mempunyai pikiran seperti Paulus ini, pikiran yang benar, sikap yang benar dalam melayani. Gereja ada sebuah pelayanan. Dan pelayanan itu menuntut kerelaan hati. Rela untuk berbuat. Rela untuk berkorban. Sulit-sulit pada diri sendiri. Tidak apa. Ini adalah untuk pelayanan. Bekerja lebih-lebih. Tidak apa juga. Ini adalah untuk pelayanan. Jadi mentalitas sama Tuhan jangan seperti pekerja kantor 8 sampai jam 5 sore. Kamu berhenti saja di hamba Tuhan. Kalau pikir aku ini hanya jam 8 sampai jam 5. Memangnya kamu orang kantoran? Cara pikirnya seperti itu. Kita adalah pekerja Tuhan, pelayan Tuhan. Ya. Bekerja lebih, bekerja sulit, bekerja dengan berkorban. Itu sikap dalam pelayanan. Nah, jadi itu saja yang mau saya bicarakan pada Bapak Ibu di pagi hari ini, ya, tentang penderitaan Tuhan Yesus. Nubuat tentang penderitaannya kita lihat di 3 ayat itu. Kita juga telah diingatkan tujuan penderitaan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita, supaya jiwa kita dipelihara. Kemudian kita berbicara tentang kita orang Kristen, ya, harus mau menderita bagi Tuhan. Kita tutup dengan pembicaraan tadi.
Apalagi kita yang melayani, harus bersedia menderita dalam pelayanan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena untuk jiwa kami ada keselamatan, ada tempat untuk berteduh. Tuhan Yesus, pada waktu kami tutup mata nantinya, biarlah kami berteduh padamu. Biarlah Tuhan menyambut kami masuk ke dalam kerajaan surgawi. Tapi bila di situ kami akan menemukan Tuhan, melihat Tuhan, tak bersuka cita, bersyukur sampai kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus, bantulah kami jangan berdosa, supaya kami tidak harus menderita konsekuensi dari kesalahan kami. Tapi kalau kami harus menderita, biarlah untuk kebaikan dan untuk Tuhan Yesus. Berilah kami kerelaan hati Tuhan untuk berkorban dan untuk bekerja bagi gereja-Mu. Ampunilah Tuhan Yesus segala dosa kesalahan kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami selalu hidup dekat dengan Tuhan. Mata kami selalu terang memandang kepadamu. Bawalah kami sekarang mendekat, datang ke meja perjamuan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.